dari email. Jadi mau mau kita tutup kameranya masih tetap. Iya, betul, Pak. Hmm. Kan masih Caranya masih banyak gimana, yang Pak? nggak Pak kelihatan Retno. fotonya itu ya. Ya, Nah, kayak ini Pak Bu Nuraldi. iya, belum Nah, ngerti. ini Assalamualaikum Bapak Ibu, semangat pagi. Pagi, Bu Juju. salam Tarigan. Tarigan Pagi, pagi. Demak. Pagi, kemarin seharian nggak ketemu ya? Ya. Kangen ya? Libur. Iyalah. Waduh, ini tapi kapal kita sudah Kangen. Bu Heri sama Bu Tanti. Aduh, selamat Bukan pagi. seharian, tapi seminggu nggak ketemu, seminggu. Iya, Ya, tapi rasa enak kok, libur betul, rasanya libur betul kok. Betul. Apalagi Kangen Sabtu ya. nggak ada. rasanya nunggu-nunggu juga kalau hari Minggu ya. Iya, betul. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, salam sehat. Salam Pagi, olahraga. Bu. Pagi, Salam Bu. sehat pagi. Semangat ya. Sudah jam 6, Amin. Oh, ya, Yang terasa. tugas, Sarapan. yang tugas Siapa? siapa? Tugasnya siapa Bu Tarigan ini Selamat pagi? Pagi Bu Tarigan. Selamat pagi, Bu Marta. 54. Pak Susilo mungkin ya yang MC-nya tugas ya? siapa? Saya nggak tahu MC siapa. Iya, Karena Pak di Susila kayaknya ya. Susilo Purnomo kayaknya. Iya Bu, ini mohon maaf, mic-nya iya, masih monggo. belum masalah. Halo, halo, halo. itu Halo, bagus, Pak. Assalamualaikum. bagus Pak. Halo, Udah. cek. Wah, Oke, Mantap, siap. backgroundnya itu loh Terima Pak kasih. Susilo ini loh luar biasa. Maaf ini terlambat. Masih nyusun Assalamualaikum. program. Ibu semuanya kita mulai saja karena Selamat waktunya pagi, sudah. Bapak-bapak, Ya, Ibu-ibu. sudah. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Marilah senantiasa kita panjatkan di pertemuan pagi hari ini, Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya, yang saya hormati dulu ibu-ibu kita yang istimewa ya, founder sekaligus owner ya PT KLPI yang ikut Zoom pada hari ini. Kemudian manajemen dari Pak Direktur kita, Bapak Basri Susanto, kemudian Wakil Direktur kita, Bapak Ahmad Darmawan, dan juga Bapak-Bapak senior kita, ada Pak Andi, ada Pak Roy, ya, dan juga Bapak Ibu senior ya, Kane di HK-HK kita, kemudian juga para orang tua di HK, kemudian calon orang tua HK juga yang berbahagia di pertemuan pagi hari ini. Jadi kembali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena di pagi yang cukup dingin ini kita kembali dipertemukan ya untuk kita kembali belajar kehidupan lah. Kalau bicara bijak itu kan bicara moral ya, bicara hati. Jadi kita alhamdulillah selalu difasilitasi oleh manajemen untuk terus dan terus belajar setiap pagi, durasi 60 menit ya dari jam 6 sampai jam 7. Mudah-mudahan waktu yang istimewa di pagi hari ini bisa kita lewati dengan baik ya. Kita akan kembali mendengar paparan dari senior kita ya, Ibu Tarigan. Beliau adalah Kane dari HK Bogor. Jadi kita sudah sangat pahami bahwa apa yang ada di dalam buku bijak ya. Tapi karena memang kita diminta untuk selalu merepetis mengulang dan mengulang supaya ada penghayatan di situ, makanya setiap hari kita belajar buku bijak ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi seperti yang sudah-sudah bahwa di dalam Zoom ini selalu ada tata tertib yang harus kita ikuti. Jadi setelah kita ikut masuk ya di Zoom ini, mohon untuk semua mic untuk bisa dimatikan atau di mute supaya eh, memperlancar ya pelaksanaan kita belajar di pagi hari ini. Jadi nanti untuk misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan,
monggo untuk dicatat dulu di kolom chatroom. Nanti kalau memang waktunya masih memungkinkan, kita bisa bahas di ujung pertemuan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi tanpa berpanjang kata, untuk kita berikan waktu yang lebih luas, lebih panjang kepada Ibu kita, senior kita ya, Ibu Tarikan, untuk memberikan pemaparan tentang materi buku bijak di hari ini, sekaligus nanti bisa juga untuk memimpin doa, Ibu Tarikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Tarikan. Ya, terima kasih Bapak Purnomo atas kesempatan yang diberikan buat saya untuk berbicara pagi hari ini. Jadi kita kembali dan saya kembali memperkenalkan diri. Mungkin ada yang baru, ya saya Bu Tarigan yang memang begini adanya. Ciri khas saya, suara saya memang seperti ini dan memang sudah dari sananya begini. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya percaya pagi hari ini kita kangen berjumpa kembali ya, ada rindu ya. Sehingga kita terus kangen dan kangen terus satu sama lain saling bertegur sapa. Pagi hari ini kita tetap belajar dan belajar lagi. Karena apa? Masih banyak yang terus-menerus kita perlu diasah, yaitu hikmat atau bijak itu perlu diasah sama dengan pisau. Jadi bisa tumpul kalau kita tidak mengasahnya. Itu sebabnya kita selalu belajar tentang kebijaksanaan setiap hari dan setiap hari. Karena apa? Seperti pisau itu memang pada awalnya setelah diasah dia akan tajam. Tapi kalau dibiarkan begitu saja tanpa disentuh-sentuh lagi, maka karat akan menutupinya. Sehingga dia berubah menjadi pisau yang tidak tajam. Jadi PT Kreasi 5 Pilar Indonesia sungguh bijak ya, memberikan kita kesempatan terus belajar supaya apa? Supaya kita tetap tajam, terus diasah dan diasah. Makanya kita sehari aja libur rasanya kangen. Karena apa? Karena kita merasa ada yang perlu dibersihkan. Jadi ibarat kata yang di perjumpaan kita ini adalah saling ya, saling mengasah satu dengan yang lain, berbagi ilmu supaya kita semakin tajam. Ya, nggak berlama-lama kita kembali, tetap kembali kepada sampul, Bapak Ibu ya, kepada sampul daripada buku bijak. Sampul buku bijak yang perlu kita bahas setiap hari dan setiap waktu. Ya, jadi di sini saya mau coba share dulu. Ya, Bapak Ibu. Keluar nggak Bapak Ibu? Belum, Bu Tarikan, belum. Belum. Iya, Betul. ini susah nih keluarnya. Belum, Nggak Bu, mau belum. keluar. Nggak mau. Saya bacakan aja ya. Siap. Sini. Pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pasti hebat. Inilah kaper kehidupan kita. Tujuan kita adalah supaya kita ini menjadi seseorang yang bijaksana, yang hebat. Untuk apa? Kepribadian kita itu ya, karena memimpin orang lain itu berbeda dengan memimpin diri sendiri. Paling sulit menaklukkan diri sendiri. Jadi makanya di sini kita ibarat pisau tadi perlu diasah dan diasah supaya kita tidak lupa diri bahwa kita perlu Tuhan. Perlu Tuhan karena eh, bijaksana itu berasal daripada hikmat. Hikmat itu adalah Tuhan sendiri yang menjadikan kita itu sehingga kita memiliki bijaksana. Kebijaksanaan ini perlu diasah hari demi hari agar kita tetap hidup di jalannya Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, agar kita bisa mendapatkan tujuan. Kalau goal kita tadi apa? Jika kita bijaksana, kita akan berjalan lurus. Berjalan lurus mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Jadi pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang bijak. Pemimpin bijak itu pasti hebat. Ciri pemimpin bijak berlari dengan tujuan. Berlari dengan tujuan. Jadi ada tujuan hidup kita. Tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Inilah pisau tadi. Dilatih setiap hari dilatih terus.
Karena apa? Karena kita mau tetap tajam. Kapanpun kita dipakai, kita tajam. Ya, berguna setiap hari, setiap waktu. Berlari dengan tujuan. Kita ada goal. Goal kita apa tadi? Jika kita lurus terus mencapai tujuan itu, maka itu akan cepat tercapai. Tetapi jika kita bertinju sembarangan atau berjalan ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, yang harusnya dia itu lurus, ya, lurus jalannya untuk capai tujuan, bisa menjadi waktunya mungkin hanya 1 hari, ya, berubah mungkin menjadi 1 tahun. Karena apa? Kita udah jauh pergi lagi ke kiri, ke kanan, sehingga tujuan kita tidak tercapai. Jadi di sini perlu kita mengerti bahwa kita harus membuat tujuan kita itu ada di depan supaya kita bisa melihat. Jangan tujuan berada di belakang. Ya, karena tujuan kita nanti kita tidak melihat lagi sehingga kita bertinju sembarangan atau melakukan tindakan sembarangan. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Jadi, lari jarak jauh ini perlu kawan-kawan, perlu teman. Karena apa? Kalau kita sendirian jarak jauh itu sulit. Karena apa? Namanya kalau kita bersama-sama mungkin kita bercanda, mungkin kita bisa tertawa-tertawa, cerita, atau tahu nanti sudah sampai. Jadi ada bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan lebih cepat itu tidak terasa capek. Karena apa? Karena sama-sama kita ada di sini terus berkomunikasi setiap hari, setiap waktu, sehingga ada ada aura percepatan itu terjadi karena kita selalu berkomunikasi, berbagi tips ya, bagaimana caranya memenangkan jiwa. Jadi diperlukan teman. Itulah semangat kita. Jadi teman-teman ya, Bapak Ibu semua adalah semangat buat saya. Ya. Jadi Bapak Ibu juga mungkin hadirnya saya semangat juga. Jadi kita saling menyemangati. Kebersamaan kita, berlarinya kita itu, berjalannya kita itu mencapai tujuan itu, kita perlu bergandengan tangan. Supaya apa? Supaya cepat sampai kepada tujuan. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Ya, jadi kita jangan hari ini semangat, besok nggak semangat lagi. Ya, jadi harus tetap on fire, tetap menyala. Supaya apa? Supaya cepat tercapai tujuan kita. Cara jaga stamina, andalkan Tuhan, doakan goal, strategi, tim, doakan leader, percaya perusahaan, percaya sistem, percaya leader, ikutin prosedur, komitmen, persistence, nempel. Ini setiap hari kita pelajari. Yang hubungannya semuanya adalah kepada Tuhan. Sumbernya itu adalah Tuhan. Pohonnya itu adalah Tuhan. Jadi kita harus percaya Tuhan, percaya sistem. Diperlukan iman rohani kita ini di sini diperlukan kuat. Nempel terus kepada Tuhan, nempel terus kepada perusahaan agar kita tidak salah jalan. Ya, komitmen, persisten ini sangat diperlukan buat kita. Karena apa? Kita komitmen untuk apa? Melakukannya dan melakukannya. Dan secara apa? Secara persisten. Persisten itu adalah gigih, tangguh. Kita terus dalam posisi on fire terus. Apapun tantangan yang terjadi, kita tetap melangkah. Jadi tidak mundur. Itulah seorang pemimpin yang bijaksana. Dan itu pasti berhasil. Karena apa? Dia tidak mundur. Apapun tantangan, dia tidak mundur, tetap maju. Itulah ciri khas pemimpin yang pasti goalnya tercapai. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Karena apa? Kita nggak tahu hari ini, nanti sebentar lagi kita nggak tahu apa yang terjadi. Semuanya rahasia Tuhan. Jadi kita perlu berkomunikasi dan berjaga-jaga terus untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, kerjakan itu tetap nempelnya atau idolanya itu tadi itu adalah Tuhan sendiri. Supaya apa? Supaya kita tetap melihat Tuhan itu ada di dalam diri kita. Karena apa? Kita mengidolakan Tuhan. Jangan sampai kita lebih-lebih mengidolakan uang dibandingkan dengan Tuhan. Nah, itu namanya kita itu sudah menduakan atau membelakangi Tuhan. Kalau kita buat uang di depan, Tuhan di belakang, berbahaya kita. Kita pasti nanti mengarah ke jalan-jalan yang tidak benar. Karena apa? Tuhan sudah menjadi nomor kesekian di dalam kehidupan kita. Jadi tetap Tuhan dinomor satukan di dalam segala hal. Itulah artinya berdoa, ya.
Karena masa depan adalah misteri. Kita nggak tahu apa-apa. Sesungguhnya kita ini tidak tahu apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, capek, malas, kesel, bosan. Ini adalah sampah. Ya, kecewa, capek, malas, kesel, bosan. Ini sampah semuanya. Jadi perlu dibuang dari dalam kehidupan kita karena itu membuat masalah. Sampah itu di dalam rumah itu ada waktunya itu pasti kita buang. Nggak ada manusia yang menyimpan sampah. Ya, jadi kita itu selalu berusaha bersih. Ya, sampah-sampah dibuang karena inilah sampah yang membuat kehidupan kita menjadi stagnan. Ya, karena apa? Ada sampah disimpan, ya. Nggak dibuang sampah ini, dibiarkan bertumbuh. Karena sampah jika ada di dalam kehidupan kita, di dalam sampah itu tadinya hanya mungkin sayur, ya, Bapak Ibu, sayur busuk, ya, Bapak Ibu. Tapi nanti itu akan berubah didatangi dengan tumbuh-tumbuhan lain. Jamur datang, ya, belatung datang, ya, segala yang lain-lain yang membuat penyakit datang. Itulah di sampah namanya. Jadi jangan sampai sampah kita simpan. Karena apa? Di sampah ini akan bertumbuh segala hal yang tidak baik. Maka ini perlu dibuang untuk membersihkan kehidupan kita agar kita tetap fokus, goal kita tetap di depan, Tuhan tetap di depan. Untuk mencapai tujuan kita di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia adalah pensiun bersama-sama, menghasilkan hasil yang passive income sepanjang usia kita, sepanjang hidup kita, tetap menghasilkan. Itulah tujuan kita, ya, berhasil, beruntung, kaya raya, tetapi hidupnya di dalam Tuhan. Ya, kita lanjut kepada isinya di tanggal 14. Ya, saya bukakan untuk kita 14. Saya bacakan untuk kita. Rumah tangga dibangun oleh kebijaksanaan wanita, tapi diruntuhkan oleh kebodohannya. Jadi ini Bapak Ibu, wanita itu berbahaya. Berbahayanya di mana? Jadi rumah tangga itu tiangnya, sesungguhnya tiang daripada rumah tangga itu adalah wanita. Wanita itu tiang. Jika tiangnya rubuh, maka hancurlah dia. Jadi perlu ya untuk Bapak-bapak, bukan saya karena saya wanita, bukan. Tapi ini kita belajar bersama. Wanita itu adalah tiang. Jadi laki-laki itu ya bapak-bapak nih perlu melihat keberadaan pasangannya atau istrinya, ya, perempuannya, wanitanya, ya, di rumah. Jangan sampai seperti ya tiang itu kelihatan berdiri, Bapak Ibu. Ya, masih menopang. Terkadang rumah itu kita melihat masih kuat, tetapi kalau diketok-ketok gini tuh kopong, keropos dalamnya, ada rayap di dalamnya. Nah, jadi ini perlu dirawat dan dijaga. Khususnya untuk bapak-bapak semua. Pasangannya perlu dijaga dan dirawat. Jangan sampai ada rayap di dalamnya. Rayap ini adalah sesuatu yang disimpan. Mungkin jengkel, sakit hati, ya kurang perhatian, ya segala macam. Itu yang membuat pada dasarnya wanita itu tidak ada yang merencanakan dia akan menjadi seorang wanita, contoh ya, menjadi seorang wanita yang tidak benar. Tidak ada itu. Tidak ada bercita-cita menjadi seorang perempuan yang tidak baik. Semuanya cita-citanya itu tujuannya kalau menikah itu perlu disayang, diperhatikan, dilindungi, dijaga. Tujuan perempuannya seperti itu. Kepengen disanjung lah, paling tidak disayangi, dicukupi kebutuhannya, begitu kira-kira. Tetapi nyatanya banyak hal yang terjadi, rumah tangga hancur karena apa? Ya, jadi terkadang karena situasi, pengaruh lingkungan ada. Tetapi yang menjadi pengaruh lingkungan pun kalau dia merasa nyaman di rumah tidak akan terjadi apapun. Dia akan tetap kuat, menjadi tiang. Jadi untuk kita rumah tangga ya, khususnya para kaum bapak ya, perlu saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena apa? Karena tiang itu wanita sesungguhnya di tengah-tengah rumah tangga itu. Jadi supaya tetap berdiri teguh, kuat, perlu dijaga. Ya, sama dengan menjaga tiang-tiang di dalam rumah kita. Karena jika itu udah keropos nanti, maka berbahaya adanya. Mungkin sakit terjadi, atau mungkin malah pergi ke jauh begitu kira-kira. Nah, jadi kita di sini dididik ya menjadi orang bijak ya untuk diri sendiri, untuk rumah tangga kita sendiri ya. Jangan sampai kita hanya bijak mengurusi pekerjaan tapi rumah tangga terbengkalai. Jadi bisa terjadi kehancuran jika
tidak dirawat dengan baik. Begitu, Bapak Ibu. Orang yang jujur takut dan hormat kepada Tuhan Allah. Orang yang hidupnya tidak lurus menghina dia, menghina Tuhan. Jadi orang yang jujur takut. Jadi bagaimana sih orang yang hormat kepada Tuhan, yang takut kepada Tuhan itu orang seperti apa? Ya. Jadi jangan hanya Tuhan itu hanya selewat saja gitu. Jadi Tuhan itu maha besar, maha dahsyat, maha kuasa, maha segala-galanya, maha pemberi. Jadi kita harus menyadari bahwa tanpa Tuhan kita sesungguhnya itu lemah. Jadi yang membuat kita kuat itu adalah Tuhan. Jadi kita perlu menghargai Tuhan itu, menghormati Tuhan itu melebihi dari segalanya. Jadi bukan sekedar hanya permisi saja. Misalkan mau berangkat kerja, Tuhan lindungi saya mau berangkat. Tidak cukup hanya seperti itu. Itu menandakan bahwa kita masih sombong. Ya, masih sombong. Karena apa? Kita anggap Tuhan itu hanya sebagai penjaga-jaga kita aja, satpam kita, security kita, yang menjaga-jagai kita. Hanya sekedar itu aja. Kita harus benar-benar khusyuk. Ya. Tuhan berikan kita kesempatan 24 jam satu hari. Nah, berapa jam kita, berapa waktu, berapa saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, mengucapkan terima kasih, puji syukur kepadanya? Adakah kita menyanjung dia tinggi, membuat dia lebih besar dari segalanya? Ya. Nah, ini perlu kita kupas ya, khususnya untuk saya sendiri. Saya tetap belajar dan belajar untuk itu, membuat Tuhan itu lebih dari segalanya. Bukan jadi Tuhan itu jadi sepertinya asal ada saja. Memang ditanya, kamu percaya Tuhan? Percaya. Ya, percaya Tuhan, percaya. Tapi di dalam kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan, jika ditanya Tuhan kembali, Tuhan percaya nggak sama kita? Menjadi pertanyaan. Ya hanya Tuhan yang tahu. Jadi kita mau ya belajar bagaimana caranya membuat Tuhan itu percaya dengan kita. Jika Tuhan sudah percaya dengan kita, wow, hasilnya pasti dahsyat. Jadi bagaimana caranya merebut kepercayaan Tuhan agar Tuhan itu mempercayai kita. Karena apa? Jika Tuhan sudah percaya dengan kita, apapun yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan pasti dibuat berhasil. Ya, thank you. Yang berbagi. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Karena pongahnya orang bodoh suka membesarkan diri, orang bijaksana akan dilindungi oleh kata-katanya. Ya, karena pongahnya. Pongah ini artinya pongah adalah sombong. Ya, jadi sombong itu banyak ya, banyak kesombongan, merasa dirinya hebat, merasa dirinya lebih daripada yang lain, itu pun sama sombong. Jadi jangan sampai kita akulah yang terlebih dahulu, itu pun sudah sombong. Ya, jadi kategori sombong ini terkadang kita nggak menyadari bahwa kita sudah dikategorikan menjadi orang yang sombong. Ya, orang yang sombong. Nah, jadi sombong itu nggak ada. Tuhan nggak mau kita menjadi orang sombong. Orang sombong itu tempatnya nggak ada di surga. Ya, jadi kita mari belajar. Thank you buku bijak. Ya, buku bijak selalu mengajarkan kita yang baik. Ya, yang baik-baik semua supaya apa? Menjadi dididik semua member dari Sabang sampai Merauke dididik menjadi orang yang takut Tuhan. Orang yang takut Tuhan artinya menghormati Tuhan itu lebih dari segalanya. Diajarkan setiap hari, setiap pagi. Ya, karena apa? Tujuan kita masuk PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, sesungguhnya ya, makanya diajar di depan itu selalu dia bilang berdoa. Kenapa perlu berdoa? Karena kita butuh Tuhan. Nah, jadi tujuannya sebenarnya mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kenapa? Orang yang sudah merebut hatinya Tuhan pasti diberkati, pasti kaya raya. Karena apa? Sudah dipercaya mengelola sesuatu. Begitu kira-kira. Sama dengan bank juga seperti itu. Jika kita dipercayakan pinjaman sekian, ya kita rajin nih membayar, tidak nunggak apa segala macam. Bank yang tawarkan, Bapak Ibu mau pinjam berapa lagi? Ya, mau berapa lagi ya? Sama seperti itu. Tuhan itu seperti itu. Jika kita sudah dipercayakan dengan satu hal yang kecil, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih besar. Itu udah otomatis. Ya, otomatis sistemnya Tuhan. Ya, di perusahaan-perusahaan juga seperti itu. Ya, jadi perlu merebut kepercayaannya Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Dekatkan diri kepada Tuhan dan andalkan Tuhan. Tanpa lembu hasil di ladang seada. Dengan kekuatan lembu panen akan berlimpah. Nah, ini satu kegotong royongan yang ada di dalam PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Ada lembu, ada petani, ada ladang. Nah, kalau nggak difungsikan lembunya, maka akan lambat.
akan lambat panennya, mungkin nggak berlimpah ya. Karena apa? Nggak ada yang bekerja, hanya si petani aja pakai tangan gitu kira-kira. Nggak ada gotong royong dengan lembunya. Nah, di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia kita dibutuhkan kegotong royongan. Ya, satu dengan yang lain bergandengan tangan, mengerti tugas masing-masing. Jika kita mengerti tugas masing-masing, pasti yes kita cepat panen. Panennya pasti cepat berlimpah-limpah. Kita akan terima itu. Jika kita memahami bahwa dibutuhkan kegotong royongan di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia untuk menghimpun semua jiwa, menyatukan semua orang masyarakat Indonesia dengan sosialisasi pakai mulut, lidah, bibir kita untuk berbicara kepada semua orang, maka akan terjadi panen yang berlimpah. Karena di sini ya petani dan lembu itu bergotong royong. Kita pun di sini perlu bergotong royong supaya terjadi ya bergandengan tangan. Setiap pagi kita belajar buku bijak untuk mendapatkan ya tujuan kita itu tadi cepat tercapai. Saksi yang jujur selalu mengatakan sesungguhnya. Saksi yang tak dapat dipercaya selalu berdusta. Nah, di sini kita adalah saksi. Saksinya PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Kita menyaksikan yang apa adanya. Nggak muluk-muluk. Semua yang jujur-jujur aja. Hidup di dalam kejujuran, maka terjadi mukjizat. Di dalam kejujuran lah ada mukjizat. Jadi perlu jujur. Jangan sampai member yang mendaftarkan diri langsung merasa bahwa ketika dia taruh uang mendaftarkan diri 700.000, langsung dia di akunnya dia terbentuk uang. Karena apa? Mindsetnya orang Indonesia pada khususnya karena sudah terbiasa menjalankan bisnis scam, bisnis BO yang sehari ini ditanam langsung ada hasil, walaupun hasilnya nanti itu hanya sesaat. Jadi udah termindset yang seperti itu. Jadi kita harus jelaskan yang sejelas-jelasnya bahwa bahwa dia hanya beli itu alat, beli ladang dengan harganya segitu. Tunggu nanti akan ada hasil. Jika mau cepat-cepat ada hasil, bergerak dengan cara apa? Kumpulkan semua jiwa-jiwa, daftarkan semua jiwa-jiwa, maka IU akan panen. Panen setiap hari. Kita harus jelaskan seperti itu. Jadi jangan kita tutup-tutupi apa adanya. Ya, saksi yang jujur, nah nih, orang sombong tak akan menjadi bijaksana, tapi orang cerdas belajar dengan mudah. Jadi kita jadilah orang cerdas yang selalu belajar dan belajar. Karena apa? Tanpa belajar kita nggak akan tajam. Ya, karena zaman ini, dunia ini bukan baik-baik saja sekarang ini. Kita berusaha untuk bagaimana caranya menjaga hati kita ya berdampak bagi lingkungan ya agar kita tetap menjadi terang dan garam dimanapun kita berada untuk memberitakan kabar baik tentang adanya PT Kreasi 5 Pilar Indonesia yang membawa seluruh masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang makmur, sejahtera secara finansial dan yang paling utama ya menciptakan atau mencetak semua member-membernya PT Kreasi 5 Pilar Indonesia melalui aplikasi airnya adalah member-member yang takut Tuhan. Saya percaya jika seluruh masyarakat Indonesia mendaftarkan diri akan terbentuk karakter yang satu dengan yang lain. Inilah saatnya. Melalui PT Kreasi 5 Pilar Indonesia kita dipersatukan loh di sini, ya. Semua agama loh di sini. Semua nggak peduli dia jabatannya apa, ya. Semua disatukan di sini menjadi satu komunitas yang tangguh, yang dahsyat, yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini sudah dibuktikan. Tiap pagi kita berjumpa kangen gitu. Ada rasa kangen. Saya aja tuh kangen. Mulai nih jam berapa tuh udah kangen. Buka nih ya lihat jam mulai jam sekian. Aku mau siap-siap begitu kira-kira. Nah, itulah rasa cinta kita itu. Ingin berjumpa dengan teman-teman melalui Zoom setiap pagi. Janganlah berkawan dengan orang dungu. Tak ada yang dapat diajarkannya kepadamu. Jadi kita harus memilah siapa yang harus kita temani. Begitu kira-kira ya. Dekatkan diri boleh, tapi menjadi akrab atau kita harus melihat tanahnya. Itu kira-kira. Jangan kita berteman dengan yang membawa kita ke dalam kehancuran. Jadi bertemanlah atau dekatlah dengan tukang parfum. Supaya apa? Paling tidak kita tidak beli parfum pun kita ada wanginya nempel di kita karena kita berkawan dengan dia. Jadi hidup pun seperti itu. Bertemanlah dengan orang-orang yang membawa kita semakin wangi, gitu kira-kira. Semakin indah, semakin manis dan semakin tercermin ya ada auranya Tuhan di dalam hidup kita. Orang bijaksana tahu bagaimana harus bertindak. Orang bodoh tertipu. Wow, jangan dicoret-coret. Ya. Orang bodoh tertipu oleh kebodohannya.
Nah, jadi jangan sampai kita dicap atau distempel ya, dimateraikan menjadi orang bodoh. Karena orang bodoh itu adalah sesungguhnya orang sombong. Orang sombong itu dikategorikan orang bodoh. Jadi kita mari menguliti diri kita sendiri. Masih adakah hal-hal yang kita merasa kita hebat ya, merasa diri kita lebih dari yang lain, merasa kita lebih kaya dengan yang lain? Ya, kita mari menyadari, termasuk saya sendiri, menyadari bahwa saya ini tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan di dalam diri saya itu jong, kosong, tidak ada artinya. Jadi orang bodoh tidak peduli apakah dosanya diampuni atau tidak. Orang baik ingin diampuni dosanya. Nah inilah ya, kita selalu diajarkan di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia melalui Jong untuk mengakui bahwa kita ini sesungguhnya perlu pengudusan Tuhan. Perlu pembersihan sampah itu setiap hari. Ya, sampah-sampah itu. Benci, marah, dengki, ya tadi sombong ya, pongah itu tadi, semua hal sampah-sampah itu perlu dibersihkan setiap hari, disapu ya, supaya kita tetap bersih. Bangun tidur bersihin dulu melalui doa supaya Tuhan mengampuni kita. Jadi jangan hanya mandi aja, rumah bersih, penampilan oke aja, tapi sampah masih disimpan. Berbahaya karena sampah itu menimbulkan penyakit Bapak Ibu. Jadi kalau mau tidak sakit ya karena kita tujuan kita ada goal kita ada di depan ya, bersama-sama mau ke tanah perjanjian atau ke tanah suci ya, sesuai dengan agama masing-masing ya, kota ibadah masing-masing, perlu kesehatan. Jadi jangan menyimpan sampah supaya apa? Supaya kita sehat. Ya, berangkat bersama-sama, bersukacita, ya bisa lari sana, lari sini, ya betapa indahnya. Nah, itulah yang dididik melalui buku bijak. Suka maupun duka tersimpan dalam kalbu. Orang lain tak dapat turut merasakannya. Nah, ini yang terjadi di sosmed, Bapak Ibu ya. Karena apa? Seringkali orang itu upload aja gitu ya, upload aja. Mungkin dia berantem sama suaminya, dimasukin di sosmed. Mungkin dia lagi ada sesuatu, ditaruh lagi di situ. Semuanya ditaruh di situ ya. Seharusnya nggak semuanya. Boleh lah ya, sesuatu boleh, tapi kepribadian itu nggak penting. Karena apa? Suka duka kita itu sebenarnya hanya dibaca orang gitu. Misalkan kita ribut atau makan apa saja, misalkan diupload gitu. Saya rasa itu orang itu memang kita seneng, like-nya banyak nih ya, di like orang gitu. Belum tentu kita misalkan kita minta dukungan doa gitu. Belum tentu orang mendoakan kita, Bapak. Ya. Jadi ada yang kita boleh bagikan kisah hidup kita, ada juga yang tidak perlu. Karena apa? Itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik di dalam hidup kita. Contoh, kesendirian ya, ditulis di sosmed bahwa dia sendiri. Nanti arahnya bisa jadi negatif. Orang bisa masuk. Ya, karena orang tahu bahwa dia sendiri. Jadi tidak perlu. Ya, tidak perlu cerita tentang kepribadian yang tidak perlu diungkapkan. Ada yang perlu dibagikan, yang membangun oke aja. Tapi kalau yang tidak membangun itu enggak perlu. Ceritakan aja kepada Tuhan. Karena jawaban yang sesungguhnya itu hanya berasal daripada Tuhan yang tak pernah salah. Jawaban Tuhan tidak pernah salah. Rumah orang baik tetap kokoh, rumah orang jahat akan rubuh. Nah ini jadi rumah orang baik itu ya akan kokoh. Karena apa? Apapun tantangannya, ya apapun rintangannya, hambatannya menghantam mereka gitu. Karena mereka berada di tangan Tuhan, mereka hidupnya menempel kepada Tuhan, maka apapun tantangannya, mereka tetap kuat. Ya, makanya tetap menempel kepada Tuhan. Jadi menempel kepada perusahaan melalui PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, jika kita ngikutin prosedurnya, ya tantangan apa? Mungkin bulian di luar sana, yang menyatakan kita halu, menyatakan segala macam ya, itu untuk diri saya sendiri, itu kita akan tetap kuat. Karena apa? Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan kita tahu di dalam PT Kreasi 5 Pilar Indonesia ada Tuhan. Di balik tawa mungkin ada tangis. Di balik tawa mungkin ada tangis. Kegembiraan dapat berakhir dengan kedukaan. Nah, inilah yang membuktikan kita tidak tahu apa-apa. Ya, kita tidak mengerti apapun. Di dunia ini hanya kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Jadi kita nggak tahu habis tertawa kita ini akan menangis. Habis gembira seperti apa kita nggak tahu. Inilah rahasia Tuhan. Makanya buku ini berkata bahwa tetaplah berdoa. Tetaplah menempel kepada Tuhan. Karena semua rahasia, ya, semua misteri. Jadi kita nggak tahu. Itulah yang membuktikan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu lahir, meninggal. Segala sesuatu yang terjadi ada waktunya. Kita hanya mengikuti waktunya Tuhan. Apa yang akan terjadi buat kita hari ini? Ya nanti sebentar lagi kita nggak tahu.
Makanya menempel teruslah kepada Tuhan, supaya apa? Pada saat Tuhan panggil kita, posisinya berada di dalam tempel kepada Tuhan, bukan menempel di dalam yang lain atau menempel di hantu, begitu kira-kira. Supaya apa? Pada saat Tuhan panggil kita, kita berada di dalam posisi yang benar. Orang bodoh percaya kepada setiap perkataan. Orang bijaksana, orang bodoh tidak, aku jadi bingung. Orang bodoh tidak peduli apakah dosanya. Ini aku baca di sini aja. Aku pusing. Suka maupun duga rumah orang baik tetap kokoh. Ada jalan kelihatan lurus, ada jalan yang kelihatannya lurus, tapi akhirnya jalan itu menuju maut. Nah, ini perlu kehati-hatian buat kita. Karena apa? Ya, sekarang ini zamannya zaman digital, ya, banyak tawaran-tawaran ya yang membuat kita itu merasa ini wah bener nih jalan ini ya. Karena apa? Sebulan dapat hasil sekian. Inilah tadi ya bisnis-bisnis yang menenggelamkan ya saya pada masa lalu, ya, membawa saya itu menangis pada masa lalu. Tapi sekarang tidak, karena saya sudah tahu antinya apa ya. Saya sudah bisa melalui PT Kreasi 5 Pilar, saya bisa membedakan mana sih bisnis yang scam ini modelnya kayak apa. Ya, belajar dari leader-leader kita ya, dari apa ketua-ketua kita, belajar bagaimana supaya kita tidak terjebak di dalam zona yang sama atau lubang yang sama. Saya udah ngalamin itu ya. Jadi sampai habis-habisan begitu kira-kira. Ya, tapi pelajaran itu. Jadi itu satu pelajaran buat kita. Ya, kita pernah mengalami itu, tetapi kita semakin pintar. Semakin pintar melalui belajar. Dari kesalahan kita belajar bahwa, oh ini salah, jadi aku tidak mau lagi untuk melakukan itu. Begitu. Jadi tetap belajar dan belajar. Orang berbudi selalu waspada dan menjauhi kejahatan. Orang bodoh naik pitam, lalu merasa aman. Jadi orang yang berbudi itu selalu waspada. Ya, orang berhikmat itu waspada dalam segala hal. Jangan sampai kita itu terjebak. Waspada, kita perlu waspada dengan melibatkan Tuhan. Karena semuanya kita berlindung kepada Tuhan. Jadi tantangan apapun yang terjadi, aku jadi bingung jadinya udah sampai mana sih nih? Kalau ini harus ini. Orang bodoh peduli apakah bersuka nih. Rumah orang ada jalan di balik sawah orang jahat. Ya sampai mana sih? Bingung saya. Orang yang suka marah, ini nih. Ya itu, orang yang suka marah. Orang Udah. Orang yang suka marah, bertindak bodoh, orang bijaksana bersikap sabar. Jadi kita perlu bijaksana dalam segala hal. Ya, jangan sampai kemarahan itu, sampah-sampah itu ada di dalam diri kita untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Orang yang tak berpengalaman akan menjadi bodoh. Orang bijaksana akan bertambah pengetahuannya. Jadi kita terus belajar-belajar. Makanya kita terus belajar tentang buku bijak agar kita semakin hari semakin bijak. Ya, karena apa? Kita perlu, karena berubah-ubah ya, kecanggihan zaman membuat kita terus belajar dan belajar. Kayak saya ini adalah usia saya usia kolonial saya. Usia saya usia kolonial, tapi karena saya posisinya ya sekarang berada di usianya milenial, mau nggak mau kita harus belajar tentang kehidupan milenial. Jadi jangan kita pertahankan kekolonialan kita. Nah, boleh kita kolonial, tapi tetap berjiwa milenial. Belajar bagaimana caranya hidup di dalam zamannya milenial. Jadi kita harus beradaptasi. Ya, jangan kita berpikir bahwa wah ini saya nggak sanggup ini. Kita pasti bisa. Kita pasti sanggup. Ya, karena apa? Tuhan menjadikan kita, bersyukurlah kita ya dengan seusia kita ini ya, seusia saya inilah saya bilang masih diberikan Tuhan, diizinkan Tuhan berhubungan atau hidup di dalam zamannya milenial. Sungguh luar biasa kita. Bisa kita mengoperasikan gadget. Kita bisa mengoperasikan digital, secara digital. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Sesungguhnya seusia kita ini banyak loh yang tidak paham untuk belajar buka Android. Banyak. Nah, seusia kita banyak. Bukan dia nggak bisa, Bapak Ibu. Bukan dia nggak bisa, bukan. Tapi dia nggak mau belajar.
Nah, segala sesuatunya yang kita tidak bisa itu perlu belajar. Nah, tentunya seperti kita itu bagaimana cara berbicara, prospek di luar, menceritakan tentang PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, kita perlu belajar dari para leader kita, ya, para suhu kita, para ketua-ketua kita. Supaya apa? Dengan bimbingan mereka yang sudah berpengalaman di lapangan, termasuk saya, setiap selesai Zoom pagi yang dari jam 7, saya pasti komunikasi dengan leader saya, bapak saya, begitu kira, bapak HK saya. Saya akan banyak pertanyaan kepada beliau dan beliau tidak pernah apa namanya berhenti memberikan saya ilmu-ilmu yang pernah dia dapatkan di lapangan. Nah, jadi Bapak Ibu, ilmu pengetahuan itu perlu kita timba atau kita perlu kita tampung semuanya. Ya, kita belajar dan belajar ya di apa namanya? Dikolaborasikan ya semuanya. Saya sering bertanya ke Pak Basri, saya bertanya ke Pak Darmawan, saya bertanya ke Pak Andi, Pak Roy. Saya tanya, makanya Bapak Ibu ada kesempatan kita komunikasi dengan para suhu kita bertanya ilmu-ilmu apa yang bisa saya bawa. Ya, sehingga mereka itu membagikan tipsnya, ilmu-ilmunya kepada kita sehingga paling tidak kita bisa apa namanya di luar sana apapun tantangannya kita tetap tidak mundur, tetap maju karena kita tahu ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Orang jahat yang tunduk kepada orang jahat akan tunduk kepada orang yang lurus hati untuk mohon supaya dikasihani. Jadi orang jahat ini ya sesungguhnya Tuhan menciptakan manusia itu semua baik. Yang membuat dia menjadi jahat adalah keadaan lingkungan situasi. Sehingga dia melakukan kejahatan, melakukan kebodohan. Jadi mari kita, seorang leader ya, memberikan pengertian ilmu pengetahuan kepada mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Bukan hanya ojol-ojol fokus kita bercerita tentang uang kepada mereka. Ceritakan juga tentang kebijaksanaan. Karena kita tetap belajar buku bijak dan membagikan ya apa yang kita rasakan ini kepada orang lain. Sehingga mereka boleh memahami bahwa tujuan kita sebenarnya apa gitu. Ya, jadi jangan hanya bercerita atau tahu langsung mau nggak uang. Nah, jadi apa namanya? Semua orang mau uang, tapi paling tidak kita bercerita dulu tentang akhlak, ya kehidupan, moral yang baik, seperti apa yang Tuhan mau, ya. Jadi kitalah ini leader-leader yang menjadi saksi-saksinya Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini ke seluruh masyarakat Indonesia agar seluruh masyarakat Indonesia mau mendaftarkan diri menjadi kelompok pembeli setia di aplikasi air di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Siapa yang menghina orang lain berbuat dosa. Siapa yang baik hati kepada orang miskin akan bahagia. Jadi kita harus melihat keadaan lingkungan di luaran sana. Masih perlu tangan-tangan kita, pertolongan kita. Ya, yang jelas bangun dulu terlebih dahulu kerohaniannya. Setelah kerohaniannya baru kita masuk ke dalam sistem kita. Ya, supaya mereka itu tidak merasa langsung terjebak. Kenapa? Jika kita langsung cerita tentang aplikasi, mereka akan berpikir langsung ini adalah bisnis BO. Ini adalah bisnis seperti yang dulu-dulu, yang membawa aku semakin hancur. Nah, jadi mari kita sama-sama membangun karena masyarakat Indonesia pada dasarnya saat ini ya maaf-maaf aja ya persentasinya imannya itu sudah di bawah rasa takut. Rasa takutnya itu lebih tinggi persentasinya dibandingkan imannya kepada Tuhan. Nah, jadi mari kita hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia untuk membangun kepercayaannya dulu ya di atas supaya dia percaya dulu kepada Tuhan. Kita hadir bawa Tuhan lu ya. Jangan langsung bisnis ya gitu. Ya, kita datang memberitakan tentang Tuhan. Ya, bagaimana ya rasanya dia ya kedekatan dia dengan Tuhan saat ini seperti apa gitu. Jangan ojol-ojol enggak ini bisnis mari daftarkan diri. Itu jadi membuat langsung iya itu pengalamannya langsung nimbul Bapak Ibu. Pengalaman pahit di masa lalu mungkin dia pernah ketipu, pernah terjadi sesuatu yang membuat dia hancur. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Jadi mari kita belajar dan tetap belajar. Bagaimana supaya memenangkan seluruh masyarakat Indonesia yang perekonomiannya yang tadinya itu memang terpuruk menjadi terangkat kembali melalui PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Siapa mengusahakan yang baik akan dipercaya dan mendapat hormat. Siapa merencanakan yang jahat ada di jalan yang sesat. Jadi kita teruslah mengusahakan yang baik untuk kepentingan orang lain terlebih dahulu ya. Orang lain dipentingkan dulu.
Nah, jadi baru jangan hanya kita berpikir, ini supaya aku nih dapat referral atau dapat ini, dapat itu, gitu kira-kira ya. Memang itu ada tujuan. Semua orang bertujuan. Semua yang bekerja pengen dapat upah. Tapi paling tidak bangun dulu mindsetnya masyarakat Indonesia yang selama ini sudah terpuruk, yang mindsetnya itu apa namanya? Semua bisnis online itu adalah bisnis yang nggak benar. Nah, mari kita bangun dulu pemikirannya supaya mereka berbalik dulu kepada Tuhan. Jangan izinkan iman itu di bawah. Karena apa? Kesempatan itu sesungguhnya ada bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tapi karena iman percayanya udah jauh, mungkin udah di bawah kakinya. Nah, sementara rasa takut dan khawatirnya ada di atas kepalanya. Jadi udah itu yang paling nomor satu. Sehingga kesempatan untuk memperoleh keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan itu menjadi hilang. Ya. Dalam setiap usaha ada keuntungan. Obrolan yang kosong membuat orang jatuh miskin. Jadi mari kita mengobrol dan mengobrol terus setiap hari, setiap waktu. Ya, segala hal yang baik kita ceritakan, kita bagi dengan orang lain. Bagaimana hubungan dengan Tuhan, bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan, bagaimana caranya kita mengandalkan Tuhan. Nah, buku bijak kita mainkan di awal dan kita tutup dengan bisnisnya. Begitu Bapak Ibu. Yang saya boleh bagikan. Begitu. Karena apa? Kita jangan merasa bahwa ini ya keuntungannya nanti lari ke sini, lari ke sono, nanti ini, nanti begitu gitu. Gak usah dipikirkan itu. Karena apa? Semua orang yang bekerja pasti dapat upah. Mungkin nggak hari ini, mungkin besok, mungkin lusa, atau mungkin nanti anak cucu kita yang mendapatkan upah itu. Karena apa? Kita nggak tahu hidup kita ini. Semua kan rahasia, rahasia Tuhan. Nah, jadi lakukan yang terbaik dan yang terbaik dan yang terbaik. Kalau masalah siapa yang menuai, biarkan saja. Mungkin Tuhan sudah berbagi. Mungkin harus si ini yang menuai, si ini yang menuai. Mungkin orang yang menanam, tapi kita yang menuai. Sama seperti saya, ada member yang sasar. Begitu kira-kira. Itulah jalannya Tuhan. Dia didaftarkan orang pada awalnya di satu kota di Lampung. Tapi dia mungkin entah bagaimana, saya juga nggak tahu. Akhirnya dia hubungi saya, dia cari-cari nomor handphone saya di grup. Akhirnya dia hubungin saya. Nah, saya bilang ini kan udah ada nih udah ada nih referral kamu si A nih. Nah, ini seperti apa ini gitu kan? Saya mau ibu aja. Saya nggak mau dia lagi soalnya saya nggak bisa hubungin dia. Nah, inilah namanya orang lain tanam. Orang lain tanam dia di Lampung, tapi saya yang menjadi referral dia mulai dari Bandung sampai Jakarta. Nah, itu semua kan rahasia Tuhan. Kita kan nggak tahu. Nah, makanya lakukan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Mungkin orang lain yang menanam, tapi kita yang menuai. Ya, karena yang menanamnya mungkin udah kemana, kita nggak tahu. Begitu Bapak Ibu. Jadi tetap semangat, tetap on fire. Karena apa yang kita kerjakan, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Orang bijaksana dipuji karena kebijaksanaannya. Orang bodoh terkenal karena kebodohannya. Jadi mari kita dikenal orang bukan karena kebodohan kita, bukan karena kesombongan kita. Tapi mari kita buat diri kita dikenal banyak orang melalui kebijaksanaan yang kita miliki. Kadang-kadang Tuhan memperkenalkan kita melalui masalah loh. Ya, Bapak Ibu, ini pengalaman saya, ini agak sedikit panjang dikit nih. Karena apa? Saya kemarin itu diundang di gereja GKI Bogor. Gereja besar. Bukan mau saya, tapi diundang. Nah, sekarang bermasalah, Bapak Ibu. Bermasalah. Karena apa? Di sana mau jadi ribut, Bapak Ibu. Nah, jadi orang bertanya, siapa Kabutarijan itu? Nah, orang jadi mengenal PT Kreasi 5 Pilar Indonesia melalui masalah itu. Jadi saya justru saya nggak merasa takut. Karena apa yang saya sampaikan ada hal yang benar, bukan penipuan. Sekarang lagi goyang mereka itu dengan memperbincangkan ini tadi. Karena menjadi satu kesalahan, menjadi ada sesuatu nih di dalam gereja besar ini. Karena hadirnya PT Kreasi 5 Pilar di sana. Tapi saya berdoa, saya percaya inilah cara Tuhan memperkenalkan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia kepada gereja itu. Saya percaya itu waktunya sudah dekat untuk memanen mereka untuk masuk mendaftarkan diri sama seperti kita menjadi anggota kelompok pembeli setia. Jadi Bapak Ibu, kadang Tuhan itu memperkenalkan kita itu melalui masalah. Melalui segala sesuatu yang Tuhan mau. Mungkin sakit, penyakit atau apa. Tapi cara Tuhan itu tetap kita syukuri. Kalau seorang saksi berkata benar, ia menyelamatkan nyawa. Kalau ia berbohong, ia mengkhianati sesamanya. Jadi tetaplah bercerita hal yang baik, hal-hal yang benar. Jangan kita
memang boleh dimodifikasi, tapi modifikasinya tetap yang di dalam kebenaran. Orang yang takwa kepada Tuhan menjadi tentram dan keluarganya akan mempunyai perlindungan. Jadi semua yang berlindung kepada Tuhan tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Karena Tuhan menjaga kita. Siang dan malam Tuhan selalu memperhatikan kita. Ya, jika Tuhan sudah ada di pihak kita, siapa yang jadi lawan? Kita tidak perlu takut. Ya, kejayaan raja terletak pada jumlah rakyatnya. Tanpa rakyat, ia tidak dapat berkuasa atau leader hebat di Maidaum. Nah, ini perlu. Karena apa? Kita menjadi leader di sini. Semua member adalah leader. Bagaimana caranya? Supaya kelompok pembeli setia ini semakin besar dan semakin besar. Ini diperlukan kegotong royongan. Nggak bisa sendiri-sendiri. Karena apa? Sulit bagi kita untuk mengumpulkan 88.572 itu. Susah bagi kita. Nah, disinilah diperlukan kita ini bergotong royong. Sama dengan petani dan lembunya tadi. Untuk menghasilkan panen yang besar, kita perlukan kegotong royongan satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu kita bergandengan tangan satu dengan yang lain, satu frekuensi semuanya. Satu frekuensi kita di dalam PT Kreasi 5 Pilar Indonesia dan satu frekuensi yang paling utama, satu frekuensi dengan Tuhan. Supaya apa? Ada kesinambungan. Kita buat doa nih, doa bersama nih kita nih mendoakan supaya apa? Cepat adanya. Karena kekuatan kita hanya doa. Kita terbatas, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan, ya, melalui doa-doa kita membuat segala sesuatunya menjadi tidak terbatas. Kekayaan, takwa kepada Tuhan adalah pangkal kebahagiaan dan jalan untuk menghindari kematian. Jadi kita perlu takut Tuhan. Takut Tuhan yang paling utama. Karena jika kita takut Tuhan, maka kita akan berjaga-jaga. Setiap langkah kita akan kita jaga. Hati kita jaga, pikiran, perkataan, semua kita jaga. Orang yang bijaksana tidak cepat marah, orang bodoh tidak dapat menahan dirinya. Jadi tetap kita bijaksana dalam segala hal. Hati yang tenang menyehatkan badan, iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Jadi iri hati itu adalah penyakit. Mematikan, membuat timbulnya rasa yang tidak benar dalam diri kita itu membuat penyakit. Ya, benci, dendam, marah itu menimbulkan sakit penyakit. Ya, kalau dipelajari itu membuat sakit ginjal. Ya, sakit ginjal. Jadi makanya buanglah rasa sakit hati, benci, dendam, amarah itu semuanya berdampak ke dalam ginjal kita. Jadi kalau mau ginjalnya aktif normal kembali, buang rasa sakit hati, buang kebencian supaya kita sehat, tetap bugar. Ya, hati yang tenang menyehatkan badan. Ya, ini. Siapa berbuat baik kepada orang miskin, menghormati Allahnya. Siapa menindas orang lemah, menghina penciptanya. Jadi tetap di jalurnya Tuhan. Saling mengasihi. Khususnya kita member ya agar menjangkau ya masyarakat yang ekonominya lemah, agar mereka terlebih dahulu kita daftarkan. Jika kita punya dana, mari kita sama-sama bantu dia. Tetapi terlebih dahulu jelaskan tentang hubungan dekat dengan Tuhan. Orang jahat binasa karena kejahatan, orang baik terlindung oleh ketulusannya. Jadi mari tetap tulus membantu orang lain. Ya, jangan embel-embel ada modus. Tetap tujuannya supaya dia merdeka secara finansial dan merdeka secara rohani yang paling utama. Hikmat selalu ada di dalam pikiran orang berbudi, tetapi tertindas dalam pikiran orang bodoh. Jadi hikmat itu selalu ada di dalam diri kita karena selalu belajar setiap pagi dan setiap pagi, setiap hari terus belajar. Keadilan dan kebaikan mengangkat martabat bangsa, tetapi dosa membuat bangsa menjadi hina. Jadi mari kita buat bangsa kita ini menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang takut akan Tuhan, yang membuat dunia melihat melalui PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, ya dunia boleh melihat perubahan setelah adanya PT Kreasi 5 Pilar Indonesia dengan aplikasi airnya berdampak yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dari terlihat jelas bahwa Tuhan itu ada di dalam PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Raja senang kepada pegawai yang cakap, tetapi marah kepada pegawai yang tak dapat menjalankan tugas. Nah, mari kita Bapak Ibu, ya tetap menjalankan tugas kita sebagai leader, member, orang tua, kane, semuanya tugas kita adalah sampaikan berita ini kepada seluruh masyarakat Indonesia, agar seluruh masyarakat Indonesia mendaftarkan diri di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, menjadi member airnya, ya menjadi komunitas pembeli setia yang dahsyat. Nah, demikian pembacaan buku bijak hari ini. Ya, mungkin banyak perkataan saya yang kurang mengenakan di hati Bapak Ibu. Ya, saya minta maaf untuk itu dan semua perkataan saya untuk mendidik saya
sendiri, agar saya sendiri semakin bijaksana untuk menghadapi kehidupan ini. Ya, jadi kita lanjut doa. Ya, mari Bapak Ibu kita satukan hati kita tutup dengan doa. Saya akan pimpin dengan cara agama saya sendiri dan Bapak Ibu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kita satukan hati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan, karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak akan jadi apa-apa. Maka kami sungguh membutuhkan Tuhan di dalam setiap langkah kami. Khususnya di dalam PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami bersehati mengangkat tangan, mengangkat hati kami kepada Tuhan. Karena kami memerlukan Tuhan bekerja di dalam setiap langkah-langkah kami. Karena kami terbatas. Kami tak mampu lakukan sendirian tanpa penyertaan Tuhan. Maka Tuhan, biarlah semua yang kami jangkau, kami kerjakan, boleh berhasil, berbuah, bertumbuh, berkembang, berbuah, berlipat kali ganda untuk membawa semua masyarakat Indonesia masuk bergandengan tangan bersama-sama dengan kami, ya Tuhan, untuk boleh merubah perekonomian masyarakat Indonesia dan mengubah mindsetnya seluruh masyarakat Indonesia yang selama ini imannya boleh jauh di bawah, melebihi rasa takutnya. Maka Tuhan izinkan kami menjadi saksi-saksimu Tuhan untuk berbagi kepada seluruh masyarakat Indonesia, menceritakan tentang Tuhan itu ada di dalam PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Maka berkati Tuhan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, mulai pemimpinnya Tuhan Bapak Basri, Bapak Darmawan, Bapak Andi, Bapak Roy Tuhan menjadi panutan bagi kami. Kami khusus berdoa Tuhan pagi hari ini buat mereka ini Bapak, agar mereka ini boleh diberi kesehatan, agar mereka sembuh dari sakitnya yang saat ini mereka derita. Buat mereka sehat kembali, kuat kembali, dan kami berkomunikasi, berbincang-bincang dengan baik, dengan sukacita, dengan sehat dan kuat. Berkati PT Kreasi 5 Pilar Indonesia melalui servernya, adminnya, IT-nya, semua yang berada di dalamnya. Tuhan berkati. Kami tak mampu melihat segalanya, tetapi Tuhan melihat apa yang diperlukan dan dibutuhkan. Berkati Tuhan seluruh member dari Sabang sampai Merauke, beri sehat, beri kuat. Dan kami bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk boleh membawa ya seluruh masyarakat Indonesia bergabung di dalam satu komunitas pembeli setia. Biarlah kami Tuhan satu keunitian, ya. Kami unity Tuhan, memohon kepadamu agar Tuhan campur tangan. Berkati Tuhan, apapun yang kami lakukan, kerjakan. Berkati seluruh masyarakat Indonesia. Berikan hati yang mengerti, memahami bahwa PT Kreasi 5 Pilar Indonesia adalah satu perusahaan yang benar-benar nyata, ada, sah. Tidak perlu diragukan dan ditakutkan. Kami serahkan langkah-langkah kami hari ini, kemanapun kami melangkah, mungkin prospek, bekerja, apapun yang kami lakukan Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami hadir pagi hari ini semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, pemilik langit dan bumi beserta isinya. Segala puji-pujian hormat hanya bagimu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kami serahkan kembali kepada Pak Purnomo. Baik, terima kasih Ibu Tarikan. Luar biasa untuk pencerahan di buku bijak hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah banyak kita simak ya. Jadi kalau boleh sedikit saya simpulkan ini, ya pentingnya bagaimana kita menjaga hati ya. Di dalam buku bijak sekaligus kita selalu bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan demikian maka apa yang menjadi semua rencana kita, semua langkah kerja kita akan selalu dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Esa. Sekaligus apa dengan kita merasa diawasi ya diberkati oleh Tuhan, maka kita akan selalu hati-hati. Dan yang tidak kalah penting adalah belajar kita untuk selalu bersinergi lah. Tadi Bu Tarikan sudah menyampaikan pentingnya meskipun usia kita sudah tidak lagi muda gitu ya. Di era seperti sekarang yang milenial seperti ini ya jangan kita merasa gaptek ya. Jadi terus mari kita belajar perkembangan teknologi yang semakin pesat yang bisa jadi itu bahkan akan dalam tanda petik ya mengancam kehidupan perekonomian kita. Kita sering membaca, mendengar apa-apa yang sudah ditulis oleh Pak Andi itu, bagaimana ancaman distopia itu luar biasa.
Jadi itu semuanya insya Allah akan bisa kita atasi bersama ya dengan terus bergandengan tangan ya dalam satu unity di PT KLPI ya. Jadi dengan KLPI insya Allah semua permasalahan-permasalahan kita ya utamanya moral kita lah, karena memang tadi Bu Tarikan juga sudah menyampaikan kita memang dibimbing untuk berkecukupan ya, berkelimpahan secara ekonomi. Tapi yang lebih penting dari itu adalah sikap. Karena uang itu bisa bermata dua, bisa juga menghancurkan kita atau memakmurkan kita. Bermanfaat untuk diri kita juga bisa, menghancurkan diri kita juga bisa. Jadi mungkin itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak lagi menguraikan yang tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Ibu kita ya, Ibu Tarikan. Terima kasih sekali lagi Bu Tarikan untuk pemaparan hari ini yang luar biasa. Dan juga tadi doa yang sudah dimohonkan. Mudah-mudahan apa yang menjadi permohonan kita juga hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang saya hormati, ini waktu tinggal berapa nih? Sudah 59 ya, 1 menit lagi waktu kita habis. Jadi mungkin tanpa mengurangi rasa hormat pada Bapak Ibu yang menambahkan sikap bijak di pagi hari ini, mungkin kita tunda dulu. Sampai ketemu kita lagi nanti di hari esok ya, hari Selasa, insya Allah kita akan bertemu lagi pada jam 6 untuk kita kembali belajar nanti dari para senior kita yang lain. Jadi sekali lagi terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Mohon maaf apabila dalam saya mengantarkan ya pertemuan Maaf, pagi hari kurang Mas berkenan. Ustadz. Mohon maaf sebelumnya. Bagaimana? Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan. Saya mohon izin Gimana tuh? minta nomor ingin Nomor siapa prospek Ibu? ketua pendeta di sini, istrinya pendeta. Istrinya Saya pendeta dari Palembang. Ya, saya mau Palembang. prospek istrinya pendeta. Jadi saya minta nomornya Ibu Tarikan. Oh, Oh, siap. siap Siap. Nancy. Dicatat dulu ya Ibu Tarikannya itu dari Ibu Roisatul ya nanti mungkin bisa Ya. chat ke beliaunya. Iya, chatting aja Ya, nanti terima ya kasih, Bu. Siap. lihat Ya, di grup. Oke. Oke. ya, Terima kasih Bu Roisatul atas ya. partisipasinya di pertemuan pagi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi segera saja kita akhiri pertemuan pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri pertemuan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Waalaikumsalam sukses. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.